kan di Green Note itu memang ada divisi BBRT, baru yang bisnis development, bisnis medik, SAR dan paramedik ya, itu udah lengkap peralatannya. Cuma yang kurang waktu itu memang ambulan. Dan alhamdulillah terkumpul dana dari teman-teman bonek se-Indonesia Raya dan udah dibelikan sebuah mobil, memodifikasi mobil van itu menjadi sebuah ambulan. Assalamualaikum pemirsa Surya dan Tribun Jatim dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya Amin akan mengajak Anda menyimak satu obrolan santai tentang yang masih berkaitan dengan COVID, di mana salah satu atau supporter setia Persebaya yaitu Bonek melakukan gerakan 1 juta masker. Nah, di tengah-tengah kita bersama sudah ada Hussein Ghazali atau biasa disebut Cak Cong, merupakan koordinator dari Green Note, salah satu elemen supporter Persebaya yang juga menjadi penggerak dari gerakan 1 juta masker. Gimana kabarnya? Selamat sore. Ya, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Amin udah diundang di di acaranya Surya ini. Kondisi alhamdulillah di tempat saya mendung-mendung mesra ini. Siap. Ya, Cak Cong, ini kan mungkin sudah sebagian orang tahu tentang gerakan 1 juta masker ya. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya gerakan 1 juta masker itu seperti apa dan apa sih aktivitasnya? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya jawab ya. Pertama memang inisiasinya dari teman-teman bonek. Gimana caranya kita sebagai bagian dari elemen masyarakat Surabaya, warga Surabaya merasa punya peduli di kondisi pandemi ini, apa yang bisa kita perbuat untuk warga Surabaya atau Indonesia pada umumnya. Terciptalah keinginan teman-teman, ayo kita gerak, gimana caranya membantu, tinggalkan egois kita masing-masing. Elemen supporter yang ada di Surabaya ini, ayo kita kumpul, kita duduk bersama, gimana kita menjadi satu tujuan kita untuk membantu, yaitu dengan cara memberikan masker kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya dan Indonesia pada umumnya ya, dengan gerakan kita masker itu yang awal inisiasinya itu teman-teman dari Bonek sendiri. Akhirnya kita sepakat semua elemen supporter Persebaya Bonek, kita dimulai dari Surabaya sampai ke seluruh penjuru Indonesia yang mengatasnamakan Bonek bergerak. Tidak peduli itu dari suku mana atau ras apa, agama apa, nggak peduli. Kita tanggalkan itu semua, kita ini demi kemanusiaan. Kan ada moto selain di sepak bola itu, selain kemenangan ada kemanusiaan, sisi kemanusiaan di sport. Itu yang awal mulanya. Iya, ini gerakan ini juga ada 3 gerakan penting nggak ya? Ada atau dikenal dengan Triwani. Itu seperti apa, Cak?
Memang selain gerakan sejuta masker, kita juga mengkampanyekan campaign ya, Triwami. Artinya kita sosialisasi protokol kesehatan itu gimana, dalam bahasanya bahasa Surabaya. Hmm, Kan kalau bonek itu kan identik Surabaya itu identik dengan slogan wani-wani gitu ya. Artinya kampanye itu dengan menyebutkan kita Triwani itu. hmm, Artinya pertama wani cuci tangan, hmm, wani pakai masker, hmm, wani jaga jarak. Yang itu kita kedepankan untuk kampanye protokol kesehatan di masa pandemi. hmm, Ya memang uh, bukan hanya unsur teman-teman bonek aja, tapi peran aktif dari hmm. masyarakat itu yang bisa mendukung suksesnya gerakan Triwani atau protokol kesehatan itu. Tanpa apa ya, dari kesadaran dari Iya, masyarakat atau warga sendiri percuma atau gerakan itu. Tapi kalau disadari, hmm, kita sadar untuk agar pandemi ini cepat pergi dan hmm. tidak melebar ke atau menyebar sampai luas, ya kita harus menjaga itu, memang Triwani itu salah satunya itu. Siap, siap. Ya, Cak, selama melakukan gerakan, ada nggak sih, Cak, pengalaman yang ketika menyerukan untuk jaga jarak atau masker cuci tangan, respon yang diterima atau diberikan oleh masyarakat itu seperti apa, Cak, di lapangan itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Yang paling unik itu wani pakai masker. Ya, Waktu kampanye gerakan sejuta masker itu yang paling unik, terutama maaf ya, bukan bukan kita me, apa me, daerah, salah satu daerah yang mm-mm. eh, artinya apa, memojokkan salah satu daerah itu, Iya, daerah tertentu itu kurang mm, memahami arti mm, memakai masker itu maksudnya apa, tapi saya memahami. mm, Warga udah percaya, udah capek ya, hilang trustnya, itu udah hilang, kepercayaannya udah hilang karena pandemi ini kan berlalu-lalu. Tapi kita udah berusaha untuk caranya gimana agar masyarakat di sekitar itu yang kurang paham, artinya susah untuk diajak untuk memakai masker, mm, dengan sendirinya sadar. Itu ada, maaf kalau saya boleh sebut, di daerah utara, Surabaya Utara memang mm, mm. sangat sulit. Saya kasih masker itu, Ya, kita teman-teman pakai masker itu, masker gaya apa gitu. Daripada masker ya anak dua air itu beras lah itu. Padahal kita itu adanya masker, yang diminta teman-teman, yang minta warga itu sembako aja, gak usah masker lah itu. Itu tapi saya paham teman-teman mengedukasi dengan pelan-pelan gimana caranya agar bisa memak kampanye itu mungkin salah satu yang mungkin jadi pelajaran dari teman-teman ini. Dan kita evaluasi apa yang memang yang kurang dari gerakan sejak masker itu apa, atau apa. Memang kalau dari satu sudut aspek hanya kita yang bergerak tanpa mm. eh, tanpa dari pihak lain, ya busuk. Kita harus bersama-sama itu. Iya, siap. Artinya kan peluang untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok itu yang kemudian dilihat oleh khususnya oleh BNPB yang menugaskan bonek sebagai elemen penting yang ada di lingkungan masyarakat untuk Surabaya dan Jawa Timur atau Indonesia secara khusus gitu, akhirnya menggandeng bonek. Nah, untuk gerakan sejuta masker ini tidak hanya dilakukan oleh bonek, tapi juga mendapat dukungan dari elemen-elemen penting, misalkan Pangdam, Poltabes, baik itu logistik atau dalam bentuk akses dan untuk penanggulangan itu. Melihat itu seperti apa, Cak? Ya, kalau untuk logistik Mm-mm. memang banyak sumbangan dari para pihak, Mm-mm. pihak-pihak yang peduli ya dengan gerakan ini ya. Donatur-donatur itu sangat banyak, mulai dari pihak swasta, instansi-instansi, mulai dari pihak polisi, dari Polres, dari Polda, dari Pangdam, itu aktif banget membantu gerakan sejuta masker ini dan kampanye-kampanye yang kita keluarkan ini dengan Triwaninya. Gimana
logistik, salah satu logistik dari Bekasi ini langsung kita sebarkan ke pos-pos yang teman-teman yang membutuhkan, warga yang membutuhkan, dan memang merasa di sana masih kurang untuk logistik maskernya. Itu kita sampaikan ke Pak. Cuma kita kesulitan memang di daerah tertentu itu apa yang kurang, data apa yang kurang. Kita memang kekurangan data. Kalau daerah sini yang merah atau mana yang merah kita nggak punya. Jadi kita memang waktu kampanye itu, waktu gerakan Semesta Masker itu data-data yang kita butuhkan untuk terjun ke lapangan itu sangat sulit. Misalkan daerah mana ya, daerah A itu zona merah, harusnya kita aktif turun ke zona merah itu dengan niat akan di Bonek itu ada teman-teman yang ada tim dokternya, ada tim BDRT-nya, ada relawan. Cuma daerah yang zona merah atau apa itu kita nggak punya link ke sana, kita nggak dikasih tahu di daerah mana. Sebenarnya kita maaf ya, bukan kita menonjolkan diri, kita mampu membantu sebenarnya, cuma karena keterbatasan ini tuh kita ya sekedarnya sampai saat ini ya cuma sekedar memberi logistik masker aja sampai saat ini, itu aja. Siap. Termasuk Bonek secara khusus mendapat apresiasi dari Kepala Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Pak, Letjen Doni Munardo, setelah melihat penurunan yang cukup signifikan khususnya di Jawa Timur dengan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bonek. Melihat itu Mas. Bagi kami sanjungan itu bagi supporter ya, sanjungan itu menurut kami racun, gimana Bonek itu nggak usah disanjung lah, kalau disanjung gede dasi kan ngomong. Iya. Bagi kami sanjungan itu suatu motivasi untuk lebih baik itu. Kita sempat menyayangkan Kepala BNPB waktu itu Pak Tony ya, waktu itu merekomendasikan nge-approve Liga 1 dimulai. Terus terang, bagi kami Green Note sangat menyayangkan seorang BNPB mengapprove Liga 1 itu waktu kemarin bulan apa itu ya, Mas CC silahkan. Padahal kecuali bagi kami cabut dulu kondisi darurat pandemi itu, baru kita BNPB lakukan ngasih approve atau menyetujui Liga 1 dimulai. Wong ini masih pandemi, kecuali memang tracknya udah menurun ya, tertularnya itu menurun ya. Cuma kalau belum dicabut kondisi negara kita kan masih darurat. Sebenarnya ini nggak terlalu, menurut saya sih pandemi ini bukan percaya nggak percaya, saya bukan termasuk aliran inspirasi atau aliran, cuma harus dikasih sosialisasi ke masyarakat, gimana pengertiannya masyarakat itu pandemi ini memang benar ada atau memang diadakan itu. Ini kan karena terlalu jenuh masyarakat, tidak boleh keluar rumah, padahal tuntutan perut harus dipenuhi kan, itu yang bikin orang stres di rumah saja. Nah ini makanya teman-teman itu kenapa nggak dicabut darurat ini kan itu. Kalau dicabut silakan sepak bola ini, biarpun ada penonton apa penonton tapi kondisi masih belum dicabut pandemi ini, orang Doni Mardo menyetujui Liga 1 ini dimulai. Makanya teman-teman dari Green Note menolak keras itu. Cabut dulu kondisi darurat ini, baru ayo Liga 1 atau sepak bola atau kehidupan normal itu kita mulai lagi. Siap. Ya. Ini Cak, walaupun secara simbolis gerakan 1 juta masker sudah dilakukan atau secara simbolis dilakukan secara serentak pertengahan Juli Cak ya, untuk gerakan kampanye Triwani masih dilakukan atau seperti apa Cak sejauh ini? Masih, kalau Triwani kan gerakan itu, kampanye itu kan udah melekat ya, udah melekat. Kondisi pandemi ini udah menjadi kehidupan sehari-hari. Gimana harus pakai masker, wani pakai masker setiap hari, harus sering wani cuci tangan, dan kalau ketemu orang harus wani jaga jarak. Itu
itu harus kita apa ya melekat, udah kebiasaan baru lagi, bukan hanya kampanye, udah menjadi kebiasaan Siap, siap. kebiasaan baru di kehidupan kita gitu. Termasuk sejumlah kelompok bonek masih sampai saat ini masih terus melakukan bagi masker, mengkampanyekan untuk tetap memerangi COVID ya mungkin. Masih. Cuma kalau sekarang kan logistik udah nggak ada Mas. Logistik antara lain masker udah habis ya. Dari beberapa yang tersalurkan itu memang udah habis, mulai dari sumbangan donatur itu udah nggak belum ada yang datang lagi gitu sampai saat ini. Itu kita udah nggak minta bantuan lagi ke siapa atau apa, udah memang trennya kan udah menurun. Gimana caranya masyarakat udah aktif sendiri lah caranya memprotek dirinya dengan pakai masker sendiri. Kan udah masker udah mulai turun harganya atau gimana. Udah jangan oke jaga bantuan tol, ayo bawa EDW ya apa caranya harus sehat di masa pandemi ini. Nah, itu mungkin. Ini Cak, di luar gerakan 1 juta masker, ini di bawah Green Note juga melalui bonek disaster response team ini kan menggagas ambulan bonek, Cak. Sebenarnya seperti apa sih, Cak, itu? Terima kasih. Kalau masalah ambulan ini udah tercetus mulai tahun kemarin 2019 ya. Itu gimana caranya teman-teman, kondisi waktu awalnya, kondisi waktu di GBT itu sangat sulit untuk mengakses ambulan. Kan di Green Note itu memang ada divisi BBRT, bonek yang bisnis reporting yang membidangi masalah medik, SAR dan paramedik ya, itu kesehatan dan lain-lainnya. Kalau untuk di GBT waktu pertandingan atau match itu kita memfasilitasi teman-teman BDRT itu mulai dari timnya, ada mulai dari perawatnya, dokternya dan relawannya itu udah lengkap peralatannya. Cuma yang kurang waktu itu memang ambulan, karena waktu kejadian waktu itu pernah terjadi ada yang kolap, kita akses ambulan waktu itu nggak ada, kesulitan itu. Makanya sering lempar di pingpong lah, kesana. Akhirnya kolap. Itu kondisi pasien kan sangat mengkhawatirkan. Akhirnya kita mencetuskan gimana ini kalau teman-teman dari Green Note melalui BDRT ini kita ingin mengadakan donasi atau urunan lah untuk membeli ambulan. Dan alhamdulillah terkumpul dana dari donatur, dari teman-teman bonek se-Indonesia Raya dan para pihak yang membantu. Udah dibelikan sebuah mobil van, udah berbentuk mobil ya. Tinggal kita sekarang memodifikasi mobil van itu menjadi sebuah ambulan, artinya masuk karoseri agar mobil itu berfungsi sebagai ambulan, layaknya sebagai ambulan. Alhamdulillah tinggal karoserinya aja sekarang. Oh, artinya tinggal ini Pak ya, masuk di karoseri terus kemudian bisa digunakan. Masuk karoserinya, tinggal biayanya, donasinya masih belum jalan karena kita masih tertahan beli mobil udah habis uangnya. Tinggal kita urunan lagi untuk pengadaan memasukkan karoseri menjadi sebuah ambulan dengan konsernya, dengan pelengkapan medisnya di sebuah mobil ambulan itu. Untuk timnya sendiri, di timnya BDRT udah nanti ambulannya itu sendiri udah ada, kita siapkan dokter, perawat dan relawan-relawan yang lain standarnya. Siap. Dan ambulan ini bukan hanya untuk bonek yang membutuhkan, tapi masyarakat atau warga Surabaya yang membutuhkan ambulan secara free atau gratis, monggo kita persilakan. Artinya bakti Green Note untuk bonek dan masyarakat Surabaya, kita tidak peduli itu memandang suku, ras, agama atau apapun itu,
kalau untuk masalah kemanusiaan, ayo kita membantu. Artinya ini bukan untuk dari bonek untuk bonek, tapi dari bonek untuk Indonesia gitu ya. Ya benar. Iya, Cak, mungkin hanya itu ya Cak ya, diskusinya. Dan terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan yang cukup bermanfaat. Nah, mungkin harapan atau pesan terakhir untuk di semua bonek atau masyarakat secara luas, maksudnya untuk sama-sama memerangi pandemi ini, Cak. Mas, pesan terakhir kok berinding Mas, dikira aku janglang di masa aja. Pesan terakhir Mas. Apa Cak yang ingin? Closing kalau. Iya. Begini mungkin, ayolah di masa sulit ini, ayo kita saling membantu. Apa yang kebutuhan dari teman-teman bonek, ayo support. Kita tetap mensupport Persebaya. Selain support Persebaya, itu kita untuk masyarakat juga. Artinya selain untuk Persebaya, kita bagian dari warga Surabaya atau warga Indonesia. Itu mungkin Mas. Dan kalau mensupport Persebaya itu perlu perlu digarisbawahi. Persebaya itu selamanya, bukan segalanya. Artinya kita mendukung Persebaya selama-lamanya, tapi jangan sampai mendukung Persebaya membabi buta segalanya. Segalanya kan artinya ya wis petang-petangan ya, tapi kita jangka panjang mendukung Persebaya untuk anak kita Persebaya kita itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Termasuk harapan alam satu. Siap. Apa ya Mas? Untuk termasuk tentang kompetisi Cak, mungkin sedikit. Secara pribadi saya menginginkan kompetisi ini bergulir kembali, tapi pada masa pandemi ini dengan kondisi Indonesia kembali normal. Itu. Ayolah Persebaya ditata lagi. Kemarin udah latihan ya, yang sangat disayangkan pihak PSSI nggak tegas, mengorbankan klub. Jadi akhirnya klub yang jadi korban dengan ketidaktegasan federasi dan LIB. Kalau enggak iya. Apa kan kemarin latihan ternyata ditunda sampai mungkin awal tahun depan itu. Ayo kita menghadap musim depan ini, kita tata lagi sebayanya, kasihnya ya aja congok-congok aja ya artinya ayolah kita jadi Persebaya menjadi profesional, bisa membanggakan kota Surabaya. Siap, mungkin itu aja Cak Cong, terima kasih banyak. Terakhir, salam satu nyali Cak. Wani.